Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Seperti yang ada pada judul, di sini saya akan menjelaskan singkat bagaimana sih cara breeding ikan cupang yang baik menurut metode breeding saya. Nah, awalnya itu teman-teman memilih indukan jantan dan betina yang baik, karena dari indukan jantan yang baik itu bakal menghasilkan anakan yang baik juga. Kayak gitu guys. Nah, di sini saya ada contoh beberapa ikan cupang yang berbeda jenis ya. Di sini ada cupang serit, terus di sini ada jenis plakat, ini half moon, dan ini jenis plakat untuk betinanya. Nah, untuk membedakan jantan dan betina, biasanya untuk jantan tuh corak dan atau warnanya itu dia lebih terang ya, lebih terang, dan badannya itu juga lebih besar dari betina. Karena kan nanti pada saat proses pemijahan itu si jantan ini kan bakal ngelilit yang betinanya guys. Nah, kalau betinanya itu lebih besar dari yang jantannya, otomatis bakal sulit terjadi pemijahan kayak gitu. Nah, untuk betinanya itu di bagian bawah perut itu biasa ada kayak telur muncul ini nih ya, yang saya tandain warna merah itu ada sedikit tonjolan telur yang mau keluar. Nah, terus untuk indukan jantan itu biasanya yang jantannya itu bikin busa guys, dia bikin busa. Nah, itu tandanya dia sudah siap. Bisa juga kita lihat dari umurnya, jadi patokannya itu adalah umur. Nah, kalau betinanya itu biasanya yang betina yang paling subur ya, itu umur 5 bulan. Kalau saya sih pakai umur yang 5 bulan biasanya. Jadi kenapa umur 5 bulan? Karena untuk betinanya itu biasanya telurnya lebih padat guys. Lebih padat, lebih banyak, jadi hasilnya lebih banyak juga. Anakannya itu lebih banyak ketimbang yang umur 4,5 atau 4 bulan kayak gitu. Nah, kalau jantannya sendiri itu amannya sih 4 bulan sudah bisa di breeding ya, sudah bisa di breeding. Tapi kalau saran saya itu mending umuran 5 bulan kayak gitu. Karena kalau umurannya jantan yang masih masih muda banget itu biasanya dia mudah stres guys. Kalau sudah stres biasanya dia tuh makan telurnya atau dia ngerawat anaknya itu kurang baik kayak gitu. Itu biasanya sih ya. Terus selanjutnya kita melakukan breeding di tempat pemijahan yang sudah kita sediakan. Oke guys, di sini saya sudah menyiapkan tempat untuk breeding ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ikan cupang yang saya mau breeding ya. Nah, untuk tempat pemijahannya itu bisa teman-teman pakai apa aja, bisa pakai ember cat atau tempat yang intinya kalau bisa nggak usah terlalu gede tempatnya. Nah, terus untuk kedalaman air itu berkisar 8 cm sampai 10 cm. Jangan terlalu pendek karena bakal sulit buat ketika yang jantan dan betina itu melakukan pemijahan gitu. Nah, jangan juga terlalu tinggi, yang sedang-sedang aja lah. Jadi pada saat telurnya itu jatuh, si jantan itu bisa cepat untuk ngambil telur-telurnya dan ditaruh ke sarangnya gitu. Nah, itu alasan kenapa airnya itu nggak baiknya nggak terlalu tinggi ya. Nah, di sini yang disediakan untuk breeding itu pertama-tama teman-teman mengendapkan dulu airnya. Minimal teman-teman mengendapkan airnya itu 1 hari. Nah, terus teman-teman menyiapkan tempat sarangnya. Nah, di sini kalau saya menggunakan plastik bening yang biasa dipakai untuk es. Gunanya untuk apa? Agar ketika ada angin atau kejatuhan apa gitu, sarangnya nggak mudah hancur gitu, nggak mudah terburai. Dan untuk betinanya itu dipisahkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan botol yang sudah dibolongin ya, jadi kayak pembatas gitu aja, biar nanti mudah pada saat diangkatnya gitu. Tinggal botolnya aja yang diangkat dan langsung menggabungkan antara betina dan jantan kayak gitu. Terus kasih juga daun ketapang guys, biar nanti kalau misalnya pada saat burayaknya sudah menetas, kadar pH air itu
seimbang lah, netral kayak gitu. Nah, kalau pemijahan, pada saat proses pemijahan ini dilakukan selama 1 hari. Terus indukan betina itu digabung ketika yang jantannya ini sudah mulai bikin sarang, nah kayak gini. Nah ini sarangnya udah cukup lah untuk telur kayak gitu. Kira-kira bisa dikira-kirakan aja kalau memang si jantan ini eh, sudah mulai meneduh di sarangnya ini, itu tandanya dia sudah cukup untuk membuat sarang kayak gitu. Nah maksimalnya itu 1 hari, nggak usah terlalu lama sih kalau saran dari saya untuk digabungin gitu. Ini dipisah gunanya biar mereka itu saling kenal dulu guys, saling kenal, dan si jantan itu mulai bikin sarang, bikin rumah gitu. Nah jadi pada saat mereka sudah cocok, nanti si betina ini bakal diajak sama jantan untuk ke sarangnya ini, untuk melakukan pemijahan di bawah sarang kayak gitu. Nah kalau sudah selesai, jantannya ini udah bikin sarang, udah cukup kayak gini, nah barulah kita bisa menggabungkan mereka berdua. Itu waktunya kira-kira 1 harian lah kemungkinan si jantan bikin sarang. Jadi mulai dari misalkan teman-teman memasukkan betina dan jantan di dalam satu wadah itu di pagi hari, nanti bisa teman-teman gabungin itu nanti di sore atau enggak malamnya kayak gitu. Nah terus kalau misalnya sudah kayak gini, pada saat proses digabung untuk proses pemijahan itu teman-teman kalau bisa jangan sering diintip. Nah untuk range waktunya mereka range waktu untuk mereka melakukan pemijahan itu kisaran 1 hari ya. Jadi biasanya cupang itu melakukan pemijahan itu sore. Nah umumnya itu yang saya lihat tuh sore hari ya, sore hari. Jadi dari sore kita gabungin, nanti kita cek tuh sorenya, nanti di sarang itu apa ada telur atau belum. Nah biasanya di bagian sarang ini kelihatan tuh bedanya. Nah ini belum ada telurnya, ini belum ada telurnya. Nah nanti saya kasih lihat yang ada telurnya. Nah kalau sudah ada telurnya, nanti tuh kelihatan betinanya itu bakal menjauh dari sarang, dan yang indukan jantan itu ngejagain telur-telurnya itu biar tetap ada, biar tidak dimakan sama yang betinanya. Nah kalau sudah kayak gitu teman-teman harus ngangkat yang betinanya kayak gitu biar telurnya ini nggak dimakan. Nah terus bang, ini pada saat proses pemijahan dikasih makan atau enggak? Kalau saya cukup kasih makan sekali untuk yang jantan, dan yang betina itu biasanya saya kasih terus sampai proses mereka pemijahan. Nah biar apa? Kalau menurut saya biar si betina ini nggak cepat lapar guys. Kalau misalnya yang betina ini lapar, bisa-bisa dia makan telur kan. Nah itu menurut persepsi saya kayak gitu. Nah untuk telurnya biar menetas itu membutuhkan waktu paling lama sih 1 hari sih. Kemungkinan itu 1 hari udah biasanya udah ada anaknya. Nanti bisa kita cek aja tuh di busanya ini, kalau sudah ada bintik-bintik hitam kayak jentik kayak gitu, itu berarti anakannya ya kayak gitu. Nah ini contoh burayak umur 3 hari guys. Di sini ada sekitar kira-kira 100-an burayak. Nah terus untuk memindahkan burayak ke kolam pembesaran itu biasanya amannya sih umuran seminggu atau 2 mingguan guys, itu baru bisa dimasukin ke kolam pembesaran. Nah untuk penjelasan ke kolam pembesaran nanti saya akan buatkan videonya lagi. Mungkin untuk tutorial atau penjelasan tentang bagaimana cara breedingkan cupang cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.